tes. Oke, aman Mbak. Aman. Mbak Novi aman kah? Suaranya sama ininya dari tadi sibuk nyari-nyarinya. Iya, aman. Oke. Ya, silakan selfie. Berarti bisa dimulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman dan Prof. Susilo. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan terkait assessment. Ya, seperti yang sudah teman-teman jelaskan sebelumnya, assessment itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen maupun tidak menggunakan instrumen. Nah, dalam proses kita mengakses gitu ya peserta didik kita, maka kita perlu melakukan objek atau program, kemudian kriteria, kemudian ada interpretasi dan judgement. Nah, objek atau program ini, objek tentunya yang dimaksud adalah peserta didik, kemudian interpretasi maksudnya adalah hal-hal apa saja yang harus kita nilai. Kemudian kriteria, kriteria ini adalah apa yang ingin kita cari dalam proses assessment tersebut. Kemudian kita menginterpretasikan ke dalam bentuk deskriptif. Kemudian kita menjudgement. Menjudgement ini maksudnya adalah ketika peserta didik masuk, setelah kita melakukan assessment, maka kita akan menjudgement apakah peserta didik ini termasuk memiliki kemampuan rendah, sedang berkembang, atau sudah mahir. Nah, dalam topik pembelajaran ini kita kenal dengan namanya teaching at the right level, atau bagaimana memetakan peserta didik berdasarkan fase perkembangannya. Kemudian dalam buku yang diberikan oleh Prof. Susilo dan video yang telah ditonton, assessment itu tergolong menjadi dua, yaitu ada assessment tradisional dan ada assessment self assessment gitu ya. Tradisional seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu ketika kita sekolah itu banyak sekali assessment yang bentuknya pilihan ganda, yaitu bentuk tesnya seperti benar atau salah, pilihan ganda. Kemudian tes melengkapi atau kita kenal biasanya fill in the blank. Kemudian tes jawaban terbatas. Nah, untuk jenis tes selanjutnya ke dalam tes assessment alternatif ini kita banyak gunakan pada kurikulum Merdeka, yaitu bagaimana tes itu bisa digunakan sesuai kemampuan peserta didik tersebut. Contoh misalnya dengan esai, uraian, praktik, penilaian observasi. Nah, ini adalah langkah assessment yang kita lakukan sebagai guru untuk mengakomodasi keberagaman peserta didik. Ya, kemudian aksi nyata yang saya lakukan sebagai pendidik di dalam kelas saya, yaitu yang pertama tentunya menganalisis capaian pembelajaran, kemudian merencanakan pelaksanaan asesmen diagnostik, yaitu bisa melakukan pretest atau sejenis yang lainnya, kemudian mengembangkan modul ajar, memasukkan instrumen asesmen dalam modul ajar, kemudian penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik, kemudian perencanaan pelaksanaan dan pengolahan asesmen tersebut, asesmen formatif dan sumatif. Kemudian hasil asesmen tersebut akan dilaporkan pada hasil belajar. Setelah itu saya akan melakukan evaluasi pembelajaran dan asesmen. Nah, itulah yang saya lakukan dalam aksi nyata nanti. Baik, itu saja kesimpulan dari saya terkait asesmen dan bagaimana mengimplementasikan asesmen tersebut ke dalam kelas. Mungkin selanjutnya saya serahkan pada presenter selanjutnya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum.